Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan membawakan tema masyarakat pedesaan, dan di sini juga ada anggotanya. Yang pertama Ilham Julha Jelajuardi dengan NPM 1009002200004, dan juga ada saya sendiri Triva Cahya Sembada dengan NPM 1009002200058. Dan yang terakhir ada teman saya juga yang bernama Yudari Krifatur Rahman dengan NPM 1009002200059. Dan pengertian ini akan disampaikan oleh teman saya yang paling pertama, yaitu Ilham. Silahkan Ilham. Baik, terima kasih. Langsung saja ada pengertiannya, yaitu masyarakat desa merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya di dalam masyarakat desa akan terjadi interaksi yang dilakukan secara teratur atau terstruktur. Desa yang dihuni oleh sebagian masyarakat Indonesia memiliki berbagai fungsi dan manfaat. Secara umumnya, desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul atau adat istiadat setempat. Desa juga dapat dikatakan sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Lanjut, Kang. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Rifki Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Dengan kata lain, masyarakat desa cenderung bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Yang kedua yaitu menurut Robert Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang terdapat di suatu daerah. Dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, desa juga mencakup semua segmen dari politik, ekonomi, dan budaya. Lanjut, Kang. Oke, ini dari yang ciri-ciri desa ya, akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Yuda Dikri Fatur Rahman. Silahkan Yuda. Ya, di sini ada ciri-ciri desa. Yang pertama, kehidupan masyarakat desa dianggap sangat erat dengan alam, sehingga pekerjaan yang dimiliki bersifat homogen dan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, kepadatan penduduk tergolong rendah dengan rasio antara luas wilayah penduduk kecil. Hal ini bisa dilihat dari rumah di desa yang masih punya pekarangan yang tidak menempel dengan tetangganya. Yang ketiga, ciri-ciri desa selanjutnya yaitu interaksi masyarakat desa lebih intensif. Selain itu, komunikasinya juga bersifat personal sehingga antara satu dengan yang lainnya saling mengenal dan membantu. Yang terakhir, yang keempat, masyarakat desa juga memiliki solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk yang punya kesamaan ekonomi, budaya. Berikutnya ada fungsi desa. Fungsi desa itu di sini ada 4. Yang pertama, desa sebagai hinterland. Salah satu fungsi desa yaitu sebagai hinterland atau daerah dukung yang memberi bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela. Tak hanya itu, desa juga menyediakan beragam makanan. Makanan lain seperti kacang, kedelai, sayur-sayuran, dan jenis buah-buahan. Yang kedua, sebagai pelestari kearifan lokal. Fungsi desa selanjutnya yaitu sebagai pelestari kearifan lokal. Banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini tetap lestari di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa, maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang. Yang ketiga, sumber tenaga kerja. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong menjadi kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Selain itu, desa juga termasuk sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota sebagai buruh atau sektor informal.
Yang terakhir, yang keempat, mitra pembangunan. Tak hanya sumber tenaga kerja, masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di dalamnya. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tripa Cahya Sembada. Dipersilahkan, Kang. Ya, yang di sini saya akan bacakan ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama di sini adalah sederhana. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kehidupan di desa itu sangatlah sederhana gitu, dengan apa adanya. Yang kedua, mudah curiga. Yang ketiga, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya ya, karena di sini itu apa? Karena masyarakat pedesaan itu masih menjunjung tinggi tentang norma-norma yang ada di daerahnya sesuai adat dan budaya. Terus yang keempat di sini mempunyai sifat kekeluargaan. Karena masyarakat pedesaan itu mempunyai sifat kekeluargaan. Kenapa? Karena dia itu dekat juga dengan tetangga-tetangganya, jauh dari teknologi. Maka dari itu mereka sering berkumpul juga dan sering mengobrol gitu. Maka dari itu di sini ciri-ciri masyarakat desa yang ini mempunyai sifat kekeluargaan itu betul. Terus yang keempat ada lugas berbicara dan apa adanya. Yang terakhir di sini yang keenam, tertutup dalam hal keuangan mereka. Ya betul, karena ya kalau di masyarakat desa itu mengapa tertutup dalam hal keuangan? Karena mereka itu mudah tersinggung dalam segala hal, apalagi tentang keuangan. Bahkan bukan hanya di desa saja, tapi di masyarakat perkotaan juga seperti itu. Lanjut, di sini ada kesimpulan ya. Kesimpulannya jadi yang dari masyarakat pedesaan ini, masyarakat pedesaan akan berada dalam masyarakat perkotaan dalam gaya hidup, pandangan hidup, perilaku termasuk kelembagaan masyarakat dan kepemimpinannya. Demikian juga struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola perilaku juga berada dengan masyarakat perkotaan. Sistem penghidupan masyarakat pedesaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya masyarakat. Pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan merupakan fenomena yang patut disyukuri. Tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat desa. Demikian juga sering kita jumpai bahwa mata pencaharian di desa semakin bervariasi, sedangkan budaya dan nilai serta dukung tanah cenderung tetap. Demikian pula budaya dan mata pencaharian masyarakat pedesaan berada dengan masyarakat perkotaan. Untuk itu, masyarakat pedesaan selalu menarik untuk dikaji untuk semua orang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan dan ketidaksempurnaan datangnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.